Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Kita akan belajar bersama tentang kelipatan dan faktor. Apa sih kelipatan dan faktor itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hai, ketemu lagi dengan Ustadz Muhib. Kita hari ini akan belajar tentang kelipatan dan faktor. Pada bab ini, kelipatan dan faktor ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, kelipatan. Yang kedua, kelipatan persekutuan. Yang ketiga, faktor. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Langsung saja kita belajar tentang kelipatan. Apa sih kelipatan itu? Kelipatan bilangan dapat diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Apa sih bilangan asli itu? Bilangan asli itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita langsung praktek aja. Bagaimana sih kita menentukan kelipatan bilangan itu? Nah, contoh pertama. Tentukan kelipatan dari 3. Maka, kita harus mengalihkan bilangan 3 dengan bilangan asli. Mulai dari 1. 3 kali 1 hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. 3 kali 3 hasilnya 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 27. 3 kali 8, 24. Nah, dan seterusnya. Sehingga kelipatan dari 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 27, 24, dan seterusnya. Nah, ini kelipatan dari 3 ya. Faham? Masih kurang paham? Kita ke contoh yang kedua. Contoh 2. Tentukan kelipatan dari 12. Maka kita kalikan 12 kali 1 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. 12 kali 3, 36. 12 kali 4, 48. 12 kali 5 sama dengan 60. 12 kali 6 sama dengan 72. 12 kali 7 sama dengan 84. 12 kali 8, 96, dan seterusnya. Nah, kok cepat sekali, bisa ketemu itu. Ingat lagi perkalian bersusun ya. Sehingga kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, dan seterusnya. Nah, ini kelipatan dari 12. Tentunya kalian harus hafal perkalian agar lebih cepat menemukan kelipatan bilangan. Nah, ini kan masih ingat tabel perkalian? Kalau hafal perkalian itu jadi auto ganteng lah. Kita jadi ganteng gini kan. Nah, aku perempuan masa ganteng? Oh, kalau perempuan ya jangan ganteng, cantik. Oke. Yuk kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu kelipatan persekutuan. Apa sih kelipatan persekutuan? Masih ingat bahwa kata sekutu itu artinya adalah teman. Nah, kita lihat kelipatan persekutuan melalui contoh berikut. Contoh. Menentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Pertama, kita
tentukan kelipatan dari 4 dulu. Kelipatan dari 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Terus dari mana ini tadi? Ini adalah 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 6, dan seterusnya. Selanjutnya, kita tentukan kelipatan dari 6. Dengan mengalihkan 6 dengan bilangan asli. Mulai dari 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 4, 24, 6 kali 5, 30, 6 kali 6, 36, 6 kali 7, 42, dan seterusnya. Jadi kita sudah dapat kelipatan dari 4, dan kita juga harus menentukan kelipatan dari 6. Setelah itu apa yang kita lakukan untuk mendapatkan kelipatan persekutuan? Kita lihat masing-masing dari kelipatan 4 dan kelipatan 6. Di sana ada bilangan yang sama antara di 4 atau di 6. Pasti ada yang sama. Nah, itu adalah kelipatan persekutuan. Tadi saya nyatakan sekutu itu artinya teman. Berarti dia punya teman nih. Di 4 ada, di 6 juga ada. Yang pertama, nih 12. Di 4 ada 12, di 6 juga ada 12. Yang kedua, 24. Di kelipatan 4 ada 24, di kelipatan 6 ada 24. Selanjutnya apa lagi ya? Ayo tunjuk mana-mana yang sama. Iya, 36. 36 ada di 4 dan juga ada di 6. Dan seterusnya masih banyak lagi sebenarnya kelipatan persekutuan. Nah, sehingga kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Karena ini masih banyak lagi, masih panjang. Oke, paham anak-anak tentang menentukan kelipatan persekutuan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang faktor. Apa sih faktor itu? Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan. Atau boleh dikatakan bahwa faktor itu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Seperti apa itu Ustadz? Kita masuk ke contoh saja, biar lebih paham. Contoh pertama, tentukan faktor dari 8. Maka, caranya tentukan semua kemungkinan perkalian bilangan asli yang hasilnya 8. Ayo, 8 itu perkalian berapa saja? Kita cari ya. 8 itu sama dengan yang pertama yang paling mudah. 1 kali 8 atau 8 kali 1. Hasilnya kan 8. Ada lagi Us? Ada enggak? Adalah berapa? 2 kali 4 atau 4 kali 2. Itu juga hasilnya 8. Apakah ada lagi? 3 kali ada? 3 kali berapa? Enggak ada. 5 kali? Enggak ada 5 kali juga. Nah, kalau sudah enggak ada lagi perkalian yang menghasilkan 8, maka faktor dari 8 itu apa? Yang ini loh, yang warna pink ini adalah faktor dari 8. Sehingga faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8. Sudah paham? Contoh kedua, tentukan faktor dari 18. Caranya, kita tentukan semua kemungkinan perkalian bilangan asli yang hasilnya 18. Berapa saja ya perkalian yang menghasilkan 18? Yang pertama adalah 1 kali 18 atau 18 kali 1. Itu hasilnya 18. 1 sudah, sekarang kita coba 2. Ada enggak? 2 kali berapa ya hasilnya 18? Ada. 2 kali 9 atau 9 kali 2. Hasilnya 18. Kalau 3 kalau 3?
Ada us 3 kali 6. Yaitu 3 kali 6 itu sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Ada lagi nggak? 4 ada nggak yang hasilnya 18? 4 kali berapa ya? Nggak ada us 4. 5 ada nggak 5? 5 kali berapa? Nggak ada 18. Oke, 6. Sudah tadi us, kan ini 6 kali 3. Yang ini? Nah, kalau sudah, berarti ke atasnya sudah 7, 8 sudah. Ini sudah diwakili kalau sudah sampai 6 sudah balik lagi nanti ya. Sehingga kelipatan dari 18 adalah yang pertama adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini adalah faktor dari 18. Sudah paham kan? Nah, kita lanjut ke bab berikutnya yang terakhir, yaitu tentang faktor persekutuan. Masih ingat tadi, sekutu itu artinya adalah teman. Jadi kita cari teman nanti ya. Untuk lebih jelasnya tentang faktor persekutuan, kita lihat contoh berikut. Menentukan faktor persekutuan dari 16 dan 24. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari faktor dari masing-masing 16 dan 24. Berapa saja ya faktor dari 16? Kita cari ya. 16 itu perkalian berapa dengan berapa? Yang paling mudah adalah 1 kali 16 atau 16 kali 1. Hasilnya 16. 2 kali berapa? 2 kali 8 atau 8 kali 2, hasilnya 16. Ada lagi nggak ya? 3? Nggak ada. 4 ada. 4 kali 4. Hasilnya adalah 16. 5? Nggak ada. 6? Nggak ada. 7? Nggak ada. 8? Sudah ada tadi us. Oke, kalau gitu kita berhenti. Jadi faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Us, 4-nya ada 2 ini us. Oh, kalau ada 2, maka kita tulis 1 saja. Sehingga faktor persekutuan dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Ini faktor 16. Yang kedua, kita akan menentukan faktor dari 24. Kita cari ya, 24 itu perkalian dari berapa saja? Yang pertama pasti 1 lah, 1 kali 24. Iya, yang pertama 1 kali 24 atau 24 kali 1. Kalau 2 ada nggak? 2 kali berapa hasilnya 24? Ada. 2 kali 12. Hasilnya juga 24 us atau 12 kali 2. Kalau 3, masih ingat kan 3 kali berapa hasilnya 24? Ya, 3 kali 8 atau 8 kali 3. Hasilnya adalah 24. Terus 4 kali 6 atau 6 kali 4. Itu juga hasilnya 24. 5 ada nggak 5? 5 kali berapa? Nggak ada. 5 kali berapa? Hasilnya 24. Nggak ada us. 5 itu. Terus 6. 6 kali 4 tadi us. Oh ya, kalau sudah kembali ini sudah berarti kita selesai. Ya. Maka faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, sekarang kita cari mana yang sama dari faktor 16 dan 24. Itu adalah faktor persekutuan. Di sini ada 1 us, di sini juga 1 ada. Oke, itu adalah faktor persekutuan. Di sini ada 2, di sini ada 2. Itu adalah juga faktor persekutuan. Di sini ada 4 us, di sini ada 4. Oke, itu juga faktor persekutuan. 3, dia nggak punya teman di sini, maka dia bukan faktor persekutuan. Kita lanjut. Loh, di sini ada 8, di sini juga ada 8, maka dia adalah faktor persekutuan. 6, dia nggak punya teman, maka dia bukan faktor persekutuan. 16, nggak punya teman di sini. 12, di sini nggak punya teman. 24, di sini juga nggak punya teman. Maka
faktor persekutuan dari 16 dan 24 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, ini faktor dari 16, faktor persekutuan dari 16 dan 24, 1, 2, 4, dan 8. Oke, itu tentang faktor persekutuan. Nah, di video ini pengisi suaranya adalah bukan Ustadz Miftah. Kamu kenal siapa ya yang ngisi suara ini? Tebak ya. Kita lanjut. Kalau memang kamu punya masalah, kalau kamu masih bingung, solusinya adalah kamu bisa tanya di psikologi kelas 4. Nah, habis ini kalian kerjakan kuis di psikologi. Semoga bermanfaat. Sudah jelas dengan penjelasan tadi? Kalau sudah jelas, silahkan habis ini kalian mengerjakan kuisnya ya. Dadah, assalamualaikum.